sore semuanya. Apa kabar? Semoga di sini teman-teman yang sedang ikutan live kita bersama dengan PT Ajaib Sekuritas ya teman-teman ya. Dan nanti akan membahas mengenai strategi investasi menjelang pembayaran dividen. Kita tahu bersama ya bulan Maret, April seperti itu ya. Kan lagi banyak-banyaknya perusahaan TBK yang akan membagikan dividen. Nah, teman-teman di sini sudah berinvestasi pada saham mana aja nih? Gitu ya. Nah, nanti teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan bisa ya menulis di kolom komentar pertanyaannya gitu kan. Ya, jangan malu-malu buat teman-teman ikut meramaikan live kita bersama dengan PT Ajaib Sekuritas. Nah, sebelumnya saya izin untuk mengundang atau menginvite ya dari PT Ajaib Sekuritas. Nanti ada Mbak Ratih selaku financial expert. Nanti di sini teman-teman bisa langsung. Halo, selamat sore Mas Aji. Apa kabar Mas Aji? Sehat-sehat ya. Oke. Halo, selamat sore Mbak Ratih. Halo, selamat sore Mbak Agnes. Halo, salam kenal ya Mbak ya. Baru pertama nih kita live berdua di kesempatan Betul. sore hari ini. Iya, Mbak, di sini sudah ada banyak sekali teman-teman kita yang ikutan join di kesempatan sore hari ini. Di sini kita akan membahas mengenai strategi investasi menjelang pembayaran dividen ya, Mbak Rati ya. Iya, menarik ya Mbak Agnes ya. Jadi Iya. sekarang tuh lagi musim-musim RUPS, abis itu musim-musim bagi dividen gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang dividen hunter bisa jadi watchlist gitu ya saham-saham di High 20 gitu ya teman-teman ya. Iya, betul banget nih Mbak. Nanti ini salah satu corporate action yang ditunggu-tunggu nih bagi para investornya nih Mbak. Kita akan kulik habis gitu ya Mbak ya di kesempatan sore hari ini. Nah Mbak, sebelumnya nih Mbak, aku mau tanya mengenai gimana review kondisi IHSG sejak awal tahun hingga akhir Februari 2024 yang lalu nih Mbak. Kalau untuk IHSG sih hari ini cenderung merah ya teman-teman ya. Di awal pagi, dari pagi IHSG kita merah, hari ini masih minus 0,46% ya, didorong oleh penurunan dari sektor teknologi. Dan untuk di bulan Februari ini seperti apa pergerakan IHSG? Jadi nggak kerasa ya Mbak Agnes, kita udah masuk bulan Maret, udah mau habis aja nih kuartal 1 ya. Nanti ada rilis lagi nih laporan keuangan emiten gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman perhatikan juga gitu ya, setelah kemarin rilis laporan keuangan tahun buku 2023, sebentar lagi akan rilis laporan keuangan untuk kuartal 1 tahun 2024. Dan kalau disebutkan untuk IHSG di bulan Februari ya, memang IHSG kita di bulan Februari itu mencatatkan kenaikan 1,5%-an gitu ya di bulan Februari. Untuk katalisnya terkait dengan pemilu kita yang udah berjalan ya teman-teman ya. Untuk pemilu kita udah terlihat ya, udah mulai terlihat hasilnya. Dan ini juga bisa jadi salah satu katalis positif buat market. Jadi marketnya udah nggak wait and see lagi. Terus kemudian kalau kita lihat dari segi ekonomi kita sih sebenarnya masih oke gitu ya Mbak Agnes ya. Kita punya dari segi inflasi kita masih dalam target BI, kemarin terakhir di 2,75%, masih di atas targetnya, masih di dalam range targetnya 1,5 sampai 3,5%. Kemudian kita punya PM manufaktur juga kan di level ekspansif dalam 30 bulan beruntun. Kita punya pertumbuhan ekonomi juga di atas 5%, di atas proyeksi IMF juga. Jadi secara katalis fundamental sih oke gitu ya. Makanya kalau kita lihat sampai secara year to date ya, kita asing tuh lumayan inflow besar di pasar ekuitas kita. Jadi secara year to date sampai di hari Jumat kemarin ya, tanggal 1 Maret, itu asing catatkan net buy itu sekitar 1,18 triliun rupiah. Jadi cukup besar posisinya di saham-saham big banks gitu ya, yang memang udah mendekati katalis positifnya menjelang RUPS tahunan dan juga bagi dividen. Oke, itu karena menjelang RUPS itu ya Mbak ya. Betul. Nah Mbak, kemudian bagaimana proyeksi kondisi ekonomi global dan juga domestik Mbak di tahun 2024? Kalau untuk secara
2024 apa sih yang kita tunggu sebenarnya di bulan Maret itu juga ada FOMC Fed ya teman-teman ya, mungkin itu juga kita tunggu dalam waktu dekat di bulan Maret ini terkait dengan suku bunga Fed yang diproyeksikan sih masih tahan ya, mereka punya interest rate di level 5,25 sampai 5%, 5,25 sampai 5,5%. Ya jadi untuk di tahun 2024 ya narasinya masih sama terkait dengan pemangkasan suku bunga. Kemudian juga kalau kita lihat kan Wall Street itu catatan all time high, indeks utamanya seperti kemarin Nasdaq juga kan catatan all time high gitu ya teman-teman ya. Dia terakhir tuh di tahun 2021 untuk Nasdaq sendiri itu mencatatkan kenaikan yang tinggi. Dan di hari Jumat kemarin itu catatan rekor baru lagi. Dan ini pasti didorong oleh sektor teknologi ya, berbeda jauh sama di Indonesia yang sektor tech itu masih melempem gitu, dan pastinya ini jadi katalis untuk mempengaruhi pergerakan IHSG untuk di bulan Maret di tengah katalis secara globalnya tadi secara rate pun ya, interest rate kita masih proyeksinya tuh akan pemangkasan suku bunga itu di next semester, mungkin di semester 2 tahun 2024. Jadi secara ekonomi kita sebenarnya masih oke, cuman katalis globalnya sih yang membuat kita punya sentimen itu belum positif nih untuk pergerakan di pasar ekuitas domestik kita. Wow, seperti itu ya Mbak ya. Jadi kalau yang secara domestik sebenarnya keywordnya itu adalah oke aja gitu kan ya Mbak secara domestik. Hanya kita aja juga ya. Iya betul. Perlu ada pertimbangan juga ya mengenai kondisi global saat ini ya berarti ya Mbak ya. Betul. Oke. Karena kan kalau di market itu kan nggak cuma investor domestik, kan kalau kita bisa bilang tuh 40% sampai ya 40% lah itu masih investor asing gitu ya. Bahkan harusnya sekarang porsinya naik lagi nih karena ada inflow asing juga kemarin kan tadi saya udah mention 13 triliun secara year to date, dan kalau bisa dikatakan saat ini ya porsinya ya masih besar gitu ya. Jadi pastinya potensi terkait dengan pergerakan ya kondisi ekonomi di US, di China gitu ya teman-teman, di Jepang yang kemarin resesi itu juga pasti jadi katalis untuk IHSG juga. Oke, wah menarik banget ya ya. Nah Mbak, kemudian Mbak mempertimbangkan kondisi tersebut, kira-kira instrumen apa Mbak yang cocok untuk kita gitu kan untuk diinvestasikan Mbak? Kalau instrumen yang cocok sebenarnya Ajaib Sekuritas tuh ada instrumen baru ya. Jadi kita ada terbitin teman-teman bisa beli bond ya atau obligasi di Ajaib Sekuritas. Nah itu juga menarik tuh, salah satu instrumen yang menarik juga di tengah saat ini penurunan ya imbal hasil obligasi Amerika Serikat udah mulai terlihat gitu ya teman-teman ya, sehingga jadi katalis positif untuk kenaikan harga obligasi. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau beli ya obligasi ya di tengah katalis narasi yang positif dari Fed tadi ya untuk di semester 2 tahun ini, mungkin bisa diakumulasi ya buat teman-teman yang mau coba ya investasi dengan resiko yang lebih rendah. Karena kalau di Ajaib itu ada bond untuk yang bond FR ya teman-teman ya, jadi bond yang dijamin oleh pemerintah ya, jadi resikonya pasti lebih rendah. Nah buat teman-teman yang mau cari instrumen investasi yang menghasilkan return yang cukup bersaing dan juga menghasilkan return yang bersaing tadi dan juga risikonya rendah, mungkin bisa dipilih itu untuk yang bond atau obligasi. Dan kita juga masih ada equity. Nah equity juga sebenarnya masih menarik tadi ya, mungkin teman-teman bisa lihat tadi katalisnya dalam waktu dekat ini adalah laporan keuangan Q1 tahun 2024 yang mau rilis ya teman-teman, dan juga tadi ya terkait dengan dividen. Jadi kalau misal ada koreksi-koreksi gitu ya teman-teman, itu adalah koreksi yang wajar. Mungkin kalau kita lihat big banks ada koreksi-koreksi tipis ya, hal itu adalah hal yang wajar. Jadi mungkin teman-teman bisa manfaatkan untuk Oke, jadi teman-teman bisa mempertimbangkan bondnya bond negara ya Mbak ya. Berarti ya mungkin di kisaran 6,40% ya, 6 sampai 6 sekian persen ya Mbak ya. Apalagi sekarang lagi muncul nih obligasi retail ke seri 0,25, mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk membeli bond. Nah kemudian nih Mbak terkait dengan equity nih Mbak, sektor yang menarik dicermati menjelang RUPS dan pembayaran dividen ini dari sektor mana aja Mbak? Kalau untuk RUPS di minggu ini tuh ada 2 big banks ya, ada BBNI sama BBRI. Untuk BBNI tuh RUPS-nya di hari ini tanggal 4 Maret, kemudian untuk Bank Mandiri tanggal 7 Maret.
Nah, untuk sektornya ya tadi menjelang RUPS ya pastinya Big Banks ya menarik. Karena apa? Karena dividen payout ratio-nya Big Banks ya teman-teman yang di tahun buku 2023 itu lebih besar dibandingkan dengan dividen payout ratio yang dibagikan oleh sektor Big Banks ini di tahun buku 2022. Jadi dari dividen payout ratio-nya kita lihat semakin besar, di tengah labanya juga jumbo ya teman-teman ya. Mungkin buat kalau teman-teman lihat ya NIM perbankan di Indonesia tuh cukup atraktif ya dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara gitu ya teman-teman kalau teman-teman bandingkan. Jadi bisnis perbankan itu masih menarik. Kemudian juga kita lihat tadi kalau teman-teman lihat di tahun 2023 itu ada yang net income-nya sampai 40 triliun ya. Mana lagi kalau bukan kita temukan di big banks gitu ya. Karena tadi NIM-nya yang juga atraktif dibandingkan dengan negara tetangga kita di ASEAN. Terus kalau teman-teman lihat juga Bank Indonesia optimis nih di tahun 2024 ini itu penyaluran kredit perbankan itu mencapai 10-12%. Jadi secara katalis sih untuk perbankan ya after bagi-bagi dividen saya rasa sih kinerjanya masih oke di tahun ini. Oke, berarti itu dari sisi perbankan ya Mbak ya, sektor perbankan ya Oh, Mbak ya. betul. Baik, berarti kemudian selain perbankan apa lagi Mbak tadi Mbak? Oh, ada telekomunikasi juga itu juga menarik ya kalau teman-teman lihat. Telekomunikasi. Telekomunikasi juga menarik ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat penetrasi kita punya internet ya di Indonesia itu sekitar 78%-an ya, otomatis kan permintaan di sektor ini tuh masih apa namanya meningkat lah ke depannya, makin akan nantinya ke depannya tuh masih akan ada potensi mengalami peningkatan dari penetrasi internet di Indonesia. Kemudian kita lihat ini pasti jadi katalis positif untuk peningkatan dari ARPU-nya di sektor telekomunikasi atau average revenue per user-nya. Terus kalau kita lihat juga saat ini sih ekonomi digital, mungkin teman-teman juga nyadar ya pertumbuhan ekonomi digital kita sekarang apa-apa bayar pakai kris ya. Kayaknya kita sekarang nggak pernah bawa dompet lagi gitu kan ya. Semuanya udah bayar pakai handphone. Jadi handphone itu adalah dompet kita. Jadi nah ini juga jadi katalis positif untuk di sektor telekomunikasi. Jadi telekomunikasi juga masih menarik gitu ya teman-teman ya. Kemudian sektor konsumsi sih ya mungkin itu salah satu sektor defensif juga yang mungkin teman-teman bisa perhatikan. Di tengah mungkin dana bansos gitu ya teman-teman ya hampir 500 triliun untuk di tahun 2024 ini ya dianggarkan ya di era APBN. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang mau lihat saham defensif mungkin bisa dilihat untuk di sektor konsumsi juga. Wow, berarti ada perbankan, telekomunikasi dan juga konsumsi berarti ya Mbak ya, sektor yang menarik untuk dicermati menjelang RUPS dan pembayaran dividen ini. Baik, kemudian Mbak, kalau yang sektor menarik di semester 1 2024 ini dengan mempertimbangkan kondisi makro dan sektoral, kira-kira apa aja nih Mbak? Selain perbankan mungkin telekomunikasi, konsumsi gitu. Kalau untuk di semester 1 masih sama ya Mbak. Masih iya, kalau saya bilang sih di semester 1 masih sama, masih perbankan, kemudian juga konsumsi, dan juga ada telekomunikasi juga masih menarik untuk diperhatikan. Baik-baik. Berarti tadi ya, tetap perbankan, telekomunikasi, konsumsi sejauh ini masih menjadi juara ya sektornya ya Mbak ya? Tuh, masih menarik. Masih menarik. Nah, kemudian nih Mbak, strategi money management bagi apa namanya investor retail gitu Mbak menjelang pembayaran dividen apa aja yang harus diperhatikan nih Mbak? Kalau untuk pembagian dividen apa sih yang harus diperhatikan ya? Yang pertama mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk tadi ya dividen payout ratio-nya itu berapa persen, karena kan kalau kita lihat ya apa sih yang didapetin investor dari investasi gitu kan, yang pasti yang kita mau hold adalah si dividen ini gitu ya, baru nanti teman-teman bisa dapetin capital gain dan sebagainya. Tapi mungkin tadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk dividen payout ratio-nya, jadi semakin besar di tengah mereka punya kinerja dari sisi net income-nya atau earnings-nya juga menarik gitu ya teman-teman, di tengah mereka dapetin dividen payout mereka membagikan dividen payout ratio yang cukup besar, ini pasti jadi katalis positif untuk investor. Pastinya nanti dividen per shares-nya itu juga akan mengalami peningkatan. Jadi mungkin teman-teman bisa pertimbangkan dividen payout ratio, kemudian dividen per shares-nya, terus kemudian dividen yield-nya gitu ya. Jadi usahakan teman-teman dapetin spread yang besar nih. Jadi dividen yield itu apa sih? Dividen yield itu adalah harga ya saat teman-teman beli dibagi sama
apa namanya dividend per shares-nya. Jadi kalau misalnya semakin besar ya semakin bagus ya teman-teman dapetin. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan tadi untuk dividend yield-nya itu dari DPS-nya atau dividend per shares dibagi sama teman-teman punya harga beli saham tersebut. Baik, baik. Kemudian juga bisa ya Mbak ya, kita lihat dari indeks yang Betul, betul. dikeluarkan dengan IDX dividen 30 itu ya Mbak ya. High Div 20 ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat High Div 20 kira-kira emiten apa sih yang yieldnya tuh paling besar gitu ya. Lihat yieldnya paling besar, dividen payout ratio yang paling besar. Nah mungkin teman-teman bisa dibanding screeningnya lama gitu kan ya. Kita harus berterima kasih sama bursa udah di screeningin gitu ya. Kira-kira emiten apa sih yang dalam 3 tahun terakhir tuh bagian dividen dan juga tadi dividen payout ratio yang cukup besar. Nah itu biasanya udah dikumpulin tuh ya di indeks High Div 20 gitu ya teman-teman. Mungkin bisa dilihat nih di website bursa. Iya, betul ya. Kayaknya itu cara yang apa namanya bagi seorang investor pemula mungkin merupakan salah satu alat bantu ya mungkin ya Mbak ya untuk apa dalam pemilihan kira-kira saham-saham perusahaan mana nih kayak gitu ya. Sebelum mereka apa namanya belajar lebih jauh terkait dengan belajar dividen payout ratio dan lain sebagainya mungkin bisa juga ya Mbak ya jadi salah satu pertimbangan gitu ya Mbak ya. Oke, oke. Betul Nah, Mbak. kemudian ini Mbak, ada banyak sih yang para investor itu menanyakan terkait dengan bagaimana strategi untuk mengurangi resiko investasi di tengah ketidakpastian yang masih terjadi saat tingkat suku bunga saat ini tinggi, Mbak. Gimana caranya untuk mengurangi resiko gitu ya? Iya. Mungkin buat teman-teman yang pemula gitu ya mungkin bisa dipertimbangkan dulu nih kita cover resikonya seperti apa. Jadi kita kenalin diri sendiri dulu sih ya harusnya. Jadi kalau kita udah kenal diri kita seperti apa, nah nanti kita bisa milih kira-kira instrumen apa sih yang cocok sama risk appetite kita. Misalnya kita tuh tipe investor yang moderate atau ya nggak apa-apa deh returnnya nggak gede-gede banget asalkan resikonya juga nggak besar-besar banget gitu ya. Mungkin moderate lah antara risk and rewardnya tuh seimbang. Nah, mungkin teman-teman bisa pertimbangkan misalnya untuk kalau reksadana, mungkin bisa di reksadana pendapatan tetap, bisa di reksadana campuran. Terus kemudian kalau misalnya mau beli saham, mungkin bisa lihat tuh saham-saham yang blue chip gitu ya teman-teman yang pastinya tadi bagian dividen. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman akan tetap dapetin dividen ya. Walaupun memang kita harus pertimbangkan juga nih kinerja keuangan emitennya seperti apa. Jadi mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk di tadi di High Div 20 atau teman-teman bisa pilih IDX 30 gitu ya. Buat teman-teman tipenya moderate. Terus kemudian kalau misalnya instrumen tadi obligasi mungkin teman-teman bisa akumulasi obligasi yang obligasi pemerintah gitu ya teman-teman yang mungkin bisa di obligasi FR. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat tuh di situ yang dimana harusnya sih punya resiko yang rendah ya dan juga punya profit yang menguntungkan juga. Jadi profit yang istilahnya bisa berpacu dengan instrumen investasi lain. Betul, betul banget. Betul, karena benar-benar ya harapan investor jangka panjang ya pasti dividen ya Mbak ya. Betul. Jadi apa sih yang dicari investor ya dividen gitu ya teman-teman ya. Jadi Iya. pengembalian yang didapatkan oleh shareholder itu kan dividen. Kemudian pendapatan yang didapatkan oleh bondholder gitu ya atau pemegang obligasi itu adalah kupon atau interestnya gitu ya teman-teman. Jadi memang dividen ini menjadi suatu hal yang paling dicari gitu ya. Apalagi momentum bulan Maret April ini ya Mbak Agnes ya ini. Jadi bener momentum banget ya Mbak yang ditunggu-tunggu. Teman-teman harus baca-baca corporate action gitu ya di bursa, ada jadwalnya di aplikasi kita juga ada kok jadwal RUPS sama dividennya. Baik, baik. Wah, keren banget nih, Mbak. Nah, terakhir nih, Mbak, pertanyaan dari saya sebelum teman-teman yang ikutan live kita nih pada nggak sabar pengen dijawab pertanyaannya nih, Mbak. Nah, bagaimana tips dan juga trik untuk kita selalu konsisten dalam berinvestasi? Karena kayaknya sih kebanyakan gitu kan, Mbak, banyak investor awal gitu kan euforianya tuh di depan doang kayak gitu ya tapi ke belakang tuh kayak mereka tuh kayak nggak konsisten makanya apa namanya gimana sih tips dan juga triknya untuk konsisten kita untuk berinvestasi Mbak? Kalau tips and trick konsisten itu balik lagi ke kitanya ya. Jadi kitanya mau atau enggak untuk
bersusah-susah dahulu di saat ini untuk mendapatkan profitnya di kemudian hari ya teman-teman ya, karena kan nilai uang tuh nggak sama, nilai uang hari ini ya nggak sama sama nilai uang di bahkan besok aja beda gitu ya, apalagi teman-teman nggak konsisten ya, investasinya tuh tiap tahun aja. Nah ini mungkin bisa dipertimbangkan, jadi buat teman-teman yang mau konsisten investasi ya harus dari diri kita sendiri dulu. Kita harus udah punya nih alokasi asetnya, mungkin bisa dibagi 50 30 20 gitu ya, misalnya 50 untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian 30 buat teman-teman tuh self reward dan menyenangkan lah hati teman-teman buat nonton konser, buat beli barang-barang gitu kan yang teman-teman mau, gadget. Nah 20% mungkin teman-teman bisa bagi lagi 10% untuk investasi, 10% buat dana darurat gitu, itu penting banget. Jadi tadi kalau teman-teman yang mau konsisten ya mungkin bisa lebih besar lagi porsi investasinya, mungkin 20%. Jadi self reward itu cuma 20% aja. Jadi kita harus udah membagi tuh porsi-porsi yang kita dapatkan, cash inflow dan cash outflow kita gitu ya. Jadi harus di pos-posin dulu supaya kita bisa konsisten. Jadi kalau misalnya kita nggak dari sekarang tuh mempos-poskan kita punya pengeluaran, kita punya pendapatan, kita punya cash inflow dan cash outflow kita, itu susah untuk konsisten karena kita nggak tahu berapa yang udah kita investasikan ya, berapa misalnya yang udah kita habiskan buat pengeluaran non investasi. Jadi harus tahu dulu tadi profil resiko, teman-teman harus juga alokasi, itu paling penting, alokasi itu penting. Dan tadi mungkin bisa pakai porsi 50 30 20 atau bisa 50 20 30 ya, banyakin porsi investasinya. Jadi itu sih yang mungkin bisa dipertimbangkan ya buat teman-teman yang mau konsisten investasi. Baik, terima kasih banyak Mbak Rati. Nah Mbak, ini kita langsung masuk nih ke Q&A dari para itu ya Mbak ya, dari para yang ikutan join live kita hari ini gitu kan. Kayaknya tuh banyak yang menanyakan nih Mbak, kebanyakan dulu yang saya apa namanya perhatikan gitu, pertanyaan-pertanyaan. Apakah sedang error gitu Mbak untuk platform aplikasi tradingnya Mbak saat ini? Oh, harusnya sih bisa ya, Mbak. Harusnya bisa ya. Kita belum ada laporan sih. Belum ada laporan ya Mbak ya. Oke Mbak. Jadi teman-teman di sini aplikasi Ajaib Sekuritas nggak lagi error ya sebenarnya ya. Tapi coba teman-teman bisa apa namanya bisa di update dulu atau di apa namanya di update koneksinya atau di refresh dulu. Dan ya Mbak. Oh iya bisa juga koneksi teman-teman ya, koneksinya nanti bisa dicek seperti itu. Nah ini ada juga Mbak pertanyaan nih Mbak yang lain ya Mbak ya. Di sini saya urutkan aja dari pertanyaan sebelum-sebelumnya dari Mas Madi 1069. Min saya udah punya akun tapi mau ganti email yang terdaftar, gimana caranya? Oh nanti bisa hubungi aja ya di apa namanya DM, mungkin teman-teman bisa DM nih di Instagram Ajaib Sekuritas gitu ya. Nanti mungkin bisa nanti akan ada tim kita yang membantu Mas Irfan tadi ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Pertanyaan dari Kak Habibi ya, mungkin bisa dilihat Agnes di kolom Q&A. Itu untuk saham BBRI seperti apa tuh? Iya, bagaimana prediksi harga saham BBRI di awal puasa nih Mbak? Dari Mas Habib. Jadi tadi kita baru ngomongin Big Banks gitu yang akan RUPS. Jadi untuk Big Bang salah satu dari BBRI ini kemarin baru RUPS di hari Jumat gitu ya teman-teman, yang dimana di hari Jumat ini kemarin BBRI itu melakukan yang namanya RUPS dan juga memutuskan untuk membagikan dividen dengan dividen payout ratio itu sekitar 80% dari laba bersih konsolidasinya. Ya, dengan dividen per share-nya sekitar 319 per lembar sahamnya. Jadi untuk BBRI secara katalis tadi dividen yang memang udah disetujui gitu ya teman-teman di hari Jumat lalu untuk hasil RUPS-nya. Dan kalau untuk perbankan apakah menarik di awal puasa ya, ini kan saham BBRI memang lagi ada koreksi ya. Ini adalah koreksi yang wajar karena naiknya udah cukup signifikan dari awal Januari tahun 2024 ini. Di tengah tadi katalisnya positif ya, pertumbuhan kredit perbankan pun kemarin terakhir di bulan Januari itu masih di atas 10% nih dari datanya Bank
Indonesia. Jadi kalau kita bisa bilang untuk penyaluran kredit kita ya, khususnya untuk di penyaluran kredit perbankan ya, tadi khususnya untuk yang secara nasional di bulan Januari itu masih tumbuh di atas 10%. Targetnya di tahun ini sih 10-12% ya. Jadi secara katalis pun masih oke ya. Jadi buat teman-teman yang mau akumulasi saham BBRI ya, kalau kita lihat di sini as long as masih di atas 5.900 Iya. di area support, saya rasa masih menarik untuk di buy on weakness aja. Iya, Itu untuk jadi menarik ya Mbak ya untuk saham BRI ya. Nah, Mbak, kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Heni Lestari 308. Goto turun lagi Mbak, kira-kira better hold atau cut loss ya Mbak? Untuk Goto. Kalau Goto sih kemarin katalisnya tuh ini ya, ada merger gitu ya sama Grab. Tapi kita kan nggak tahu ke depannya akan seperti apa karena belum dikonfirmasi juga dari pihak Gotonya. Jadi memang kalau kita lihat untuk Goto ini sahamnya memang cenderung bearish ya, jadi cenderung mengalami penurunan. Ya bahkan kemarin di sektor teknologi itu juga jadi sektor yang paling tertekan gitu ya di minggu lalu. Kemudian kalau kita lihat untuk Goto sendiri juga jadi top loser di minggu lalu untuk di LQ45. Jadi memang secara sentimen untuk sektornya sendiri di sektor tech ya, di tengah Bank Indonesia juga masih menetapkan suku bunga yang di level 6%, kemudian kita lihat FED juga masih wait and see untuk pangkas mereka punya interest rate gitu ya. Jadi secara katalis untuk di sektor tech dalam negeri ini memang masih belum ada katalis positifnya gitu ya untuk saat ini. Kemudian mungkin kalau kita lihat ini berbanding terbalik sama saham AI gitu ya, yang lagi booming di US, di Wall Street, yang dimana itu membuat indeks Nasdaq itu naiknya all time high gitu ya teman-teman ya. Jadi karena itu yang membuat perbedaan lah antara indeks sektor teknologi di dalam negeri sama sektor teknologi di US, karena kalau di sana tuh lagi booming AI gitu ya, saham Nvidia. Jadi naiknya tuh sampai 120% ya secara year on year. Jadi memang naiknya tinggi sekali gitu. Jadi ya mungkin yang bisa saham untuk wait and see dulu. Nvidia itu ya Mbak ya? Ya betul. Itu naiknya tinggi banget gitu ya Mbak Agnes ya. Iya. Secara year on year tuh naiknya secara Iya. akhir tuh naik 260% gitu ya untuk saham Nvidia. Jadi memang menarik sekali gitu ya kalau di sana. Tapi kalau di sini kan kita lihat sektor tech kita masih di segmen e-commerce ya, yang memang untuk saat ini sih dari kinerjanya ya masih belum ada rilis juga kan. Gue tuh juga belum rilis kan, mereka punya laporan keuangan di full year tahun 2023. Jadi kita belum bisa lihat secara keseluruhannya. Walaupun ada public expose-nya ya. Iya, betul banget sih Mbak. Kemudian itu ya Mbak ya, bagaimana pengaruh saham Indosat, karena kayaknya mereka dengan Nvidia itu tanda tangan MOU apa gitu Mbak 3 hari yang lalu, apakah masih bertahan Mbak saham Indosat pada hari ini Mbak? Baik, kalau Indosat sih kita melihatnya menarik ya. Ini juga jadi stock pick kita untuk di sektor telekomunikasi ya, untuk ISAT. Karena untuk ISAT sendiri tuh selain ada katalis dari eksternal, kita lihat dari kinerjanya juga itu menarik gitu. Mungkin kalau kita lihat di tahun 2023, ini untuk ISAT sendiri mungkin di 4Q ya, di kuartal 4 tahun 2023 itu mencatatkan kenaikan pendapatan sekitar 7,7% secara Q on Q di level 13,76 miliar. Kemudian juga EBITDA-nya tumbuh ya 6,4% secara Q on Q di level 6,47 miliar. 6,47 triliun. Kemudian kalau kita lihat dari sisi net income-nya itu juga naik ya di level 1,71 triliun rupiah. Jadi tumbuhnya secara Q on Q itu 95,7%. Untuk ISAT punya pertumbuhan kinerja di 4Q atau di kuartal 4 tahun 2023. Jadi dari sisi net income-nya tadi tumbuh sekitar 95%-an. Nah, jadi secara katalis pun ini positif gitu ya kalau kita lihat dari segi kinerja keuangannya sendiri di kuartal 4 tahun lalu. Jadi ini yang membuat harga sahamnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tengah jumlah subscribernya after merger kan kemarin sama Three Hutchison itu saat ini sih di level 98,8 juta subscriber. Jadi kalau kita lihat secara mereka bisa melakukan efisiensi dari sisi operasional ya, karena after merger juga gitu kan ya.
Jadi dan tadi akuisisi pelanggan juga, akuisisi subscriber, jadi sekarang tuh hampir di 100 juta. Jadi memang kalau kita lihat secara sentimen untuk ISAT sendiri memang kinerjanya yang paling oke kalau bisa dikatakan di sektor telekomunikasi. Untuk yang baru yang udah rilis ya, yang udah rilis baru Excel, kemudian juga ISAT Telkom kita lagi nunggu nih Iya, laporan keuangan. iya, akhir Maret lah ya Mbak, semoga Betul. keluar. Lagi nunggu nih Telkom nih. Mungkin buat teman-teman yang mau akumulasi gitu ya, Telkom juga sebenarnya menarik yang mungkin bisa dipertimbangkan ya, mumpung lagi koreksi nih ya teman-teman yang mau holding period lumayan panjang dan juga buat investasi jangka panjang menarik. Iya benar banget ya Mbak ya. Oke, makasih Mbak Rati jawabannya mengenai ini nih saham teknologi ya Mbak ya. Nah kemudian ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Mas Irfan Van 8. Bagaimana dengan prospek perkapalan logistik Mbak, terutama SMDR? Kayaknya Mas Irfan ini pemegang saham SMDR nih Mbak. Kalau untuk SMDR ya memang kemarin sempat naik karena ada katalis terkait dengan ini ya, apa sih namanya, di Laut Merah gitu ya. Kemarin sempat ada serangan Houthi di Laut Merah yang membuat tuh kapal-kapal tuh naikin, mereka punya freight rate gitu, naikin mereka punya tarif gitu ya teman-teman semuanya. Karena kan kalau kita lihat tuh benua Afrika itu kan besar sekali, dan kalau misalnya terusan Swiss dan juga Laut Merah tersebut itu diboykot gitu ya, ini kapal-kapal harus muter setengah benua Afrika gitu, dan pastinya cost-nya jadi akan lebih tinggi dan pastinya akan meningkatkan cost di sektor perkapalan juga. Dan ternyata tapi apa namanya, katalis tersebut tuh nggak bertahan lama ya, karena kalau kita lihat dari pergerakan harga sahamnya ini masih belum terefleksi gitu ya. Kita melihat harga sahamnya sih cenderung bearish. Nah, buat teman-teman tadi yang mau memanfaatkan yang namanya sentimen-sentimen yang mungkin hanya sementara gitu ya, mungkin teman-teman harus pertimbangkan untuk bikin stop loss-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau akumulasi, teman harus tahu nih supportnya di mana. Nah, mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss di area support tersebut untuk meminimalisir yang namanya resiko. Kalau misalnya berdasarkan teorinya Ken Slim gitu ya, itu untuk teman-teman yang mau minimalisirkan resiko itu ya at least di 7% lah minusnya. Itu teorinya si Ken Slim gitu ya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk itu ya. Jadi kalau misalnya kita tahu nih ini naiknya tuh karena ada sentimen tertentu yang memang nggak akan terjadi secara beruntun gitu ya, nggak akan nggak akan terjadi sepanjang tahun lah istilahnya ya, momentumnya tuh hanya sebentar aja, mungkin bisa dipertimbangkan untuk tadi ya pasang stop loss untuk meminimalisir resiko. Kalau untuk saat ini sih harga sahamnya cenderung bearish ya, masih cenderung bearish. Cenderung bearish ya Mbak ya, untuk perkapalan logistik ya, dan terutama untuk SMDR. Baik Mbak, kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Paramita Cindy. Saham batu bara Kak, take profit atau wait and see dulu nih Mbak? Batu baranya apa dulu nih? Jadi batu bara itu kan ada yang first liner gitu, ada second liner. Jadi kalau teman-teman mau lihat, dan juga ada BUMN, ada yang swasta gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lihat untuk batu bara ya mungkin bisa dilihat topiknya aja gitu, karena kalau kita lihat ya untuk saat ini sih memang beberapa hari terakhir ini harga saham batu bara ini mengalami rebound ya dari level supportnya. Jadi kalau kita lihat untuk saham batu bara untuk saat ini sih memang cenderung wait and see juga ya teman-teman ya, masih belum sepenuhnya untuk hold gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk jangka pendek aja untuk holding periodnya. Itu untuk batu bara ya, apalagi kalau kita lihat kan terakhir untuk harga batu bara coal ice Newcastle itu terakhir itu di level 132 ya. Sebentar, saya buka chartnya dulu. Saya buka harganya dulu. Oke, untuk ice Newcastle ya, kontrak di bulan Maret, dari kontrak di bulan April itu hari ini sih naik ya teman-teman ya, di 136 US dollar per metric ton. Jadi saat ini harga harga coal-nya sih mengalami kenaikan, makanya kalau kita lihat di hari ini itu harga saham-saham coal gitu ya itu mengalami peningkatan juga. Tapi kalau teman-teman lihat kan kemarin udah ada yang rilis tuh laporan keuangannya, memang kalau kita bandingin secara year on year untuk di tahun buku 2023 memang lebih rendah dibandingkan dengan di tahun 2022. Jadi
ya karena harga call-nya ya udah kembali ternormalisasi di 120, 130-an. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang mau beli gitu saham-saham call ya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk hold jangka pendek aja dulu. Baik, oh, menarik sekali. Dan Jadi top tiernya ya, kayak misalnya ada Adaro, ITMG gitu yang basisnya tuh ekspor. Apalagi di tengah kita punya mata uang rupiah kan udah lumayan terdepresiasi ya teman-teman ya. iya. Sekarang tuh punya JISDOR di level JISDOR kita di level 15.700 ya. Wow ya teman-teman ya, kita punya mata uang terdepresiasi. Nah ini biasanya jadi katalis positif untuk emiten yang pembukaannya pakai USD, dan juga tadi basicnya mereka tuh lebih banyak ke ekspor dibandingkan dengan konsumsi domestik. Jadi mungkin tadi bisa dipertimbangkan untuk kalau misalnya mau akumulasi call buat hold jangka pendek, mungkin bisa di hold di ada Adaro sama IDMG. Oh, ada Adaro. Oke. Wah, menarik ada Adaro dan CMG ya. Kemudian nih Mbak, pertanyaannya mungkin Mbak dari sektor-sektor unggulan di tengah apa namanya pembicaraan kita hari ini ada perbankan, telekomunikasi dan juga konsumsi nih Mbak. Kira-kira Mbak dari sektor perbankan dulu deh. Kira-kira dari sektor perbankan bank mana nih Mbak yang menjadi pilihan dari tim risetnya PT Ajaib Sekuritas Mbak? Kalau untuk perbankan kita sebenarnya semuanya bagus ya teman-teman. Iya. Tapi kalau kita lihat untuk perbankan untuk tahun ini yang lebih leading dibandingkan dengan big banks lainnya. Sebenarnya semuanya bagus ya, tapi kita topiknya BMRI gitu ya. Karena untuk BMRI sendiri itu kan mereka di tahun ini proyeksikan mereka punya kinerja penyaluran kredit itu targetnya di 12-15%. Kemudian juga kan mereka basically masih ke corporate loan, yang dimana corporate loan ini lebih stable gitu kan, lebih stabil. Terus kemudian kalau kita lihat BMRI kan punya BRIS juga ya, yang dimana untuk perbankan syariah ini kalau BRIS ini kan dikonsolnya ke BMRI. Jadi kalau kita lihat untuk BRIS sendiri ini juga growth-nya masih signifikan nih di ke depan ya, karena kalau kita lihat untuk penyaluran kredit financing yang syariah gitu ya teman-teman, itu naik itu cukup signifikan pertumbuhannya secara year on year di tahun 2023 itu sekitar 15%. Ya, jadi di atas targetnya Bank Indonesia untuk perbankan nasional ya, di sekitar 9 sampai 11% untuk tahun lalu. Jadi kalau untuk big banks ya sebenarnya semuanya bagus, tapi kita lebih suka BMRI. Lebih suka BBNI ya Mbak ya? BMRI nah, nih. kemudian Mbak BMRI. BBRI ya Mbak ya? Mandiri, Bank Mandiri. Oh, Oke Mbak, sorry Mbak, aku rada kedistrak ini nih Mbak sama pertanyaan dan juga komen-komennya teman-teman semua nih. Nah kemudian Mbak, bagaimana dengan sektor telekomunikasi nih Mbak? Kira-kira saham unggulan itu Mbak versinya Ajaib Sekuritas nih Mbak. Telekomunikasi kita lihat ada Telkom menarik juga ya, jadi salah satu unggulan kita. Karena kan kemarin dia habis FMC ya, integrasi gitu antara si IndiHome dan juga Telkom misalnya. Jadi kita bisa kelihatan di tahun ini udah mulai kelihatan gitu ya hasil dari integrasinya. Kemudian kita lihat dari Telkom itu kan mau kembangkan yang namanya data center juga, jadi nggak hanya di sektor telekomunikasi tapi bisnis data center. Jadi kemarin kenapa diintegrasiin antara si IndiHome dan juga Telkomsel, karena si Telkomnya ini sendiri itu mau ke sektor B2B, jadi ke data centernya mau fokus ke situ. Itu juga jadi katalis positif lah untuk Telkom ya di tahun ini. Harusnya udah kelihatan ya apa hasilnya. Terus kemudian kalau kita lihat tadi ISAT ya, walaupun memang harganya udah mulai udah di 11.000 ya teman-teman, mahal sekali ya. Mungkin kalau misalnya ada koreksi-koreksi, mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk buy ISAT gitu ya. Ini untuk sektor telekomunikasi. Dan sebenarnya Excel juga menarik ya, karena ada potensi merger juga ya katanya ya teman-teman, ini masih baru isu sebenarnya. Jadi ada potensi merger juga ya untuk Excel. Pasti kalau misalnya jadi itu mergernya, otomatis kan perang harganya udah mulai perang harga itu udah mulai terselesaikan gitu ya di sektor telco ini. Price war-nya udah mulai terselesaikan sehingga mereka bisa naikin tuh mereka punya RPU yang generate ke mereka punya revenue gitu. Jadi kalau kita bisa lihat di sini
bersektor telekomunikasi ya menarik, tapi topik kita masih telkom. Oke, masih Telkom ya, kita fokusnya ya Mbak ya, berarti ya Mbak. Nah, kemudian tadi sudah perbankan nih, kemudian telekomunikasi. Bagaimana dengan sektor konsumsi nih Mbak, yang kayaknya bagi yang pemenang real count sementara gitu kan, fokusnya juga di konsumsi, terutama di susu ya Mbak ya. Oh, kita ngomongin itu jadi pemain politik gitu ya Mbak Agnes ya. Jadi memang kalau bisa, nah kalau untuk ini ya harusnya sih belum terlihat ya untuk dalam waktu dekat ini gitu ya, untuk beberapa paslon yang memang ada strateginya tuh, salah satunya mungkin tadi kalau Mbak Agnes bilang makan siang gratis gitu kan, mungkin kita bisa Iya, betul. tapi kan kalau katalis yang memang udah dianggarkan gitu ya terkait dengan RAPBN tahun 2024 itu kan terkait dengan ini ya apa namanya dana bansos mungkin ya yang mungkin lebih dekat lah di tahun ini. Kalau untuk dana bansos sendiri, nah ini pasti jadi katalis positif lah untuk di sektor konsumsi. Makanya tadi kita juga rekomend untuk di sektor konsumsi ya. Kemudian untuk konsumsi ini juga jadi salah satu saham yang defensif. Tadi kita udah bahas juga karena di semester 1 ya marketnya akan cenderung masih wait and see gitu ya teman-teman yang di semester 2024 ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau lihat saham-saham defensif, harganya juga masih murah, mungkin teman-teman bisa bandingin tuh nanti PI-nya ya, teman-teman bisa bandingin secara gampang aja dari PI-nya. Ya di sektor yang sama mungkin bisa bandingin Mayora, Cimori, kemudian ada ULTJ, ada ICBP gitu ya, itu ada banyak gitu, teman-teman bisa bandingin nanti PI-nya ya, yang paling rendah yang mana. Dan untuk topik kita itu ada di mana, jadi topik kita masih di ICBP sih Mbak Agnes ya untuk topik di sektor consumer primer ya. Oke, oh, menarik sekali. Wah, tadi kita udah banyak ya Mbak ya membahas mengenai kinerja saham-saham dan juga terutama terkait dengan dividen yang sebenarnya di bulan Maret dan April ini kita tunggu-tunggu bersama gitu kan. Nah Mbak, untuk lebih detailnya gitu kan Mbak, kita ngadain webinar online gitu ya Mbak ya antara Bursa Indonesia, Kantor Perwakilan Yogyakarta dan juga PT Ajaib Sekuritas. Seperti itu. Nah, kira-kira akan kita adakan kapan nih Mbak? Jumat ya, harusnya Hari Jumat. hari Jumat Siap. ya. Hari Jumat ya, habis Jumatan ya Mbak ya, kita ya. Akan bedah nih kira-kira sama apa sih yang harus diperhatikan ya sebelum kita membelinya gitu ya. Mungkin teman-teman bisa ya. Nanti kita akan bedah ya tips and trick untuk cari saham yang under value, saham-saham yang punya prospek bagus nih. Nah, mungkin bisa diikut kita ya di hari Jumat. Siap, nanti kita akan ngadain webinar SPM online gitu kan teman-teman ya bersama dengan PT Ajaib Sekuritas jam 2 ya Mbak ya, jam 2 siang hari Jumat tanggal 8 Maret 2024. Jadi teman-teman sebentar lagi kita akan posting feed kayak gitu kan terkait dengan apa namanya acara online tanggal 8 Maret. Silahkan teman-teman bisa mendaftar cepet-cepet ya karena apa namanya biasanya kalau Ajaib Sekuritas banyak banget nih yang pengen ikutan ya apalagi di Jogja ya Mbak ya karena banyak banget gimana cara daftar Ajaib yang datang ke kantor itu ya Mbak ya karena apa jadi karena kita kantornya jauh di Jakarta gitu kan makanya kita ngadain secara online seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk daftar segera di acara Sukal Pasar Modal bersama dengan PT Ajaib Sekuritas untuk hari Jumat yang akan datang tanggal 8 Maret jam 2 siang seperti itu. Baik Mbak, karena keterbatasan waktu terakhir nih Mbak, terakhir banget Mbak Ratih boleh ya closing statement ya Mbak ya untuk di kesempatan kita live hari ini. Silahkan Mbak Ratih. Kalau closing statement dari aku sih aku ngutip dari bursa ya Mbak. Oke. Juga pantau. Jadi kita harus paham sebelum membeli saham ya, sebelum membeli instrumen investasi tertentu, kita harus paham apa yang kita beli, analisis dulu gitu ya, paham resiko kita juga seperti apa. Terus kemudian kita jangan paham aja, jangan riset-riset doang, tapi kita harus punya nih. Kita harus coba untuk investasi, mulai untuk investasi, konsisten untuk investasi dan juga jangan lupa dipantau ya. Karena kan kita nggak mau uang kita hilang gitu aja gitu ya teman-teman, karena kita nggak pantau. Jadi paham, punya dan juga pantau. Itu kuncinya ya Mbak ya. Jangan lupa teman-teman untuk berinvestasi itu paham betul, harus paham kita investasinya apa seperti sehingga kita apa namanya tahu lah ya kira-kira ke depannya kinerja
apa yang kita investasikan, seperti itu ya. Seperti itu. Baik, dan juga jangan lupa untuk kalau udah paham punya dan juga pantau. Baik, Mbak Rati, terima kasih Mbak untuk live IG kita di kesempatan sore hari ini. Sukses selalu untuk Mbak Rati dan juga PT Ajaib Mbak, Sekuritas. terima Ya, kasih Jogja. See you ya di hari Jumat. ya. See you juga Mbak Rati dan juga teman-teman semua. Terima kasih sudah join live kita di kesempatan siang hari ini. Dadah.